Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tiara Amelia yang pada hari ini akan menjadi host konten ngopi. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menjelaskan topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Bapak, boleh perkenalan dulu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nama Muhammad Imam Syafi'i. Hari ini kebetulan sedang diberi amanah untuk menjadi ketua panitia pada pelaksanaan milad. Nah, sebagai ketua pelaksana, mungkin bisa Bapak jelaskan akan ada event-event apa saja yang akan memeriahkan? Akan ada sedikit pembeda dari milad-milad sebelumnya, dan insya Allah pembeda di tahun ini akan menjadi sesuatu yang harapan kita menjadi sesuatu yang berkesan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini nanti. Sekarang saya ingin tahu acara-acara, beberapa acara yang Ya. mungkin akan dilaksanakan, Pak. Bisa dijelaskan? Iya, kita mulai Senin kemarin sudah bisa bergerak untuk memulai melaksanakan persiapan dari kegiatan besar ini. Akan tetapi secara formal kegiatan ini akan dimulai tanggal 6 Januari sampai 12. Nah, di tanggal 6 itu nanti akan ada, sepanjang tanggal 6 sampai 12 itu akan terisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menarik tapi akan memberikan dampak yang positif dan dampak yang besar bagi upaya kita semua, khususnya keluarga besar Min 2 Kota Malang, untuk mewujudkan Min 2 Kota Malang ini memang sudah ditunjuk sebagai madrasah penggerak. Nah, harapan kita dari ditunjuk sebagai madrasah penggerak ini, kita akan bergerak menuju madrasah yang rahmatan lil alamin. Masya Allah, semoga harapan-harapan baik kita terwujud. Amin, amin, Ya Rabbal amin, Alamin. ya rabbal alamin. Kalau tidak salah, akan ada 3 atau lebih mungkin Iya. kegiatan-kegiatan besar yang akan dilaksanakan pada Milad Indatama. Ya, insya Allah banyak kegiatan yang akan kita laksanakan, akan tetapi ada 3 titik poin penting yang bisa menjadi, bahasanya menjadi bentuk dari upaya kita untuk mewujudkan Min 2 Kota Malang ini sebagai madrasah penggerak yang rahmatan lil alamin. Nah, itu pertama nanti ditandai pada tanggal 6. Tanggal 6 itu akan ada kegiatan selain ini tasyakuran nanti dalam bentuk khataman, terus potong tumpeng keberkahan, dan tidak kalah menariknya, dan ini penting, kita nanti akan ada sesi pelepasan 1000 burung. Nah, berikutnya nanti akan ada kegiatan lain, yakni kita akan mengajak sekolah dan madrasah yang ada di Malang Raya ini untuk turut berpartisipasi, mengerahkan segala kemampuan, terutama kemampuan akademik. Akan ada kompetisi yang sifatnya eksternal dan internal. Kompetisi eksternal nanti akan diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6 sekolah dan madrasah se-Malang Raya. Ini akan memperebutkan trofi Kakan Kemenak Kota Malang. Sedang yang dari internal ini nanti juga akan diikuti kelas 4, 5, 6, sama juga akan ada trofi menarik yang diperebutkan. Berikutnya nanti di puncaknya akan terjadi event JJS. Di event JJS ini semua sivitas, semua keluarga besar Min 2 Kota Malang akan terlibat, termasuk warga sekitar serta
komunitas-komunitas yang selama ini banyak menjadi bagian dari kerjasama serta menjadi bagian dari pendukung penuh di seluruh kegiatan yang ada di Min 2 Kota Malang. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa motivasinya? Kenapa kok harus ada event pelepasan burung? Kan Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa di perayaan-perayaan sebelumnya tidak ada event tersebut. Ya, ini sekali lagi pertanyaan yang bagus dan penting untuk memberikan bahasanya pencerahan kepada kita semua bahwa Min 2 Kota Malang yang terus berkembang ini bentuk dari dukungan penuh dari seluruh sivitas, bahkan dari seluruh masyarakat sekitar, hingga menjadikan Min 2 Kota Malang ini sebesar ini. Oleh karena itu ini perlu ada semacam penanda. Ya, jadi nanti pelepasan 1000 burung itu akan menjadi penanda bahwa Min 2 Kota Malang dan seluruh keluarga besarnya termasuk masyarakat lingkungan sekitar yang terdampak itu juga akan merasakan, karena selama ini memang burung itu disimbolkan sebagai bentuk atau simbol kebebasan ya. Nah, kita sudah banyak mendengar ada istilah-istilah merdeka belajar, belajar sepanjang hayat, belajar tidak hanya apa yang didapat di lembaga, tapi bagaimana membawa dan mendapatkan sesuatu yang berbeda di luar lembaga kita. Nah, artinya begini, harapan kita, putra-putri kita nanti akan benar-benar menikmati suasana belajar di lembaga kita. Tidak ada tekanan apapun, bahkan bisa jadi mereka malah ingin menginap di sini karena saking nyamannya belajar di sini. Artinya ketika kita lepas dari pegangan tangan burung, lepas dari pegangan tangan dari sangkar. Selama ini kan nyaman di dalam sangkar, mungkin burung itu ya. Nah, kita harapkan putra-putri kita juga begitu. Dari filosofi ini tidak hanya nyaman belajar di kita, tapi bagaimana mereka juga akan bisa mengetahui suasana di cakrawala yang luas ini, bahwa di tempat lain juga akan ada model belajar ini. Dan yang terpenting adalah kita tidak perlu jumawa, tidak perlu terlalu membanggakan diri, tapi bagaimana yang sesuatu yang sudah baik yang bisa kita peroleh ini bisa kita sebarkan, bisa kita rahmahkan ke seluruh alam, tidak hanya kepada sesama manusia tapi kepada alam semesta. Di sesuatu yang sudah baik yang didapat di Min 2 Kota Malang ini, dari simbol dilepaskannya burung ini, anak-anak juga nanti akan seperti itu. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melihat cakrawala luas, melihat suasana di sekitar, mereka tetap membawa nilai-nilai yang didapat di Min 2, selain menjadi penggerak juga menjadi rahmatan bagi alam semesta. Oke, kita beralih ke event yang kedua. Saya ingin tahu mungkin pelaksanaan kompetisinya, kan karena tadi disebutkan bahwa acara ini diikuti oleh SDMI se-Malang Raya, betul gitu? Iya. Ya. Dan itu nanti akan dibedakan per jenjang kelas. Jadi nanti akan ada kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri. Dan materi yang akan diangkat adalah materi yang tidak hanya diajarkan di Min 2, tapi nanti pembuat soal itu akan mengadopsi materi-materi yang lain yang diajarkan di lembaga SD misalnya, yang diajarkan di madrasah yang lain, karena kita banyak madrasah-madrasah sekitar ini juga mengembangkan kurikulum merdeka itu sesuai dengan potensi kemampuan, potensi wilayah, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh madrasah yang bersangkutan. Oleh karena itu nanti tim pembuat soal itu juga akan banyak melakukan survei ke tempat-tempat itu, sehingga representasi soal itu akan sesuai dengan harapan. Jadi mereka di jenjang kelas dan sekolah manapun ketika bertemu dengan soal itu, mereka bisa menerima, karena yaitu soal yang diajarkan di lembaganya dan diajarkan di lembaga lain. Bahkan keuntungan dari event ini adalah mereka akan menjadi tahu, oh ternyata materi ini diajarkan di lembaga yang lain ya. Jadi itu akan menjadi tambahan
nutrisi bagi anak-anak, juga bagi nanti harapan kita bagi pembimbing dari pembina pada pelaksanaan lomba ini. Nah, ada lagi tadi acara yang terakhir yaitu Jalan Sehat. Jalan betul ya, Sehat. Pak? Dan itu tadi Bapak menyebutkan kalau ini tidak dipungut biaya. Betul. Jadi di event JJS ini memang Bu, kita sering melihat banyak JJS ya. Tapi di tempat kita nanti akan menjadi pembeda karena JJS kita satu, selain kita nanti akan mendapatkan kesehatan, akan mendapatkan penguatan ukhuwah kebersamaan, dan itu akan terjadi secara Islami karena kita memang lembaga pendidikan Islam. Jadi selain nanti kita mendapat sehat, mendapat penguatan kebersamaan, kerukunan dan kebersamaan, juga kita nanti akan bisa bersatu dan bersama-sama antara keluarga besar Min2 Kota Malang, keluarga besar Kemenak Kota Malang, bahkan keluarga besar dari lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Nanti kita akan undang kepala sekolah, akan kita undang siswa dari lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Sehingga kita sudah tidak bisa membedakan lagi bahwa persatuan yang terjadi di JJS ini adalah persatuan yang benar-benar akan menjadi pengikat rasa kebersamaan, pengikat rasa saling menghargai, saling mendukung dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, nanti mereka ketika pulang akan membawa sesuatu yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya, dan itu akan menjadi semacam kenangan terindah, mudah-mudahan juga terbaik sepanjang hayat ya. Selain itu juga mereka misalnya pulang tidak membawa material, tapi nanti akan ada sesuatu yang bisa didapat dari pelaksanaan ini, dan itu terus akan melekat dalam hati sanubari mereka. Bentuknya apa nanti kita lihat, harus ikut dulu. Oke, jangan lupa ikut, dan untuk info-info selanjutnya jangan lupa pantengin terus sosial medianya Min2 Kota Malang, gitu ya Pak? Iya. Kalau saya boleh tahu sudah sejauh mana Pak persiapannya? Ya. Kan sepertinya acara ini akan sangat meriah dan diikuti oleh banyak peserta. Oleh banyak peserta, juga banyak pendukung. Mudah-mudahan nanti akan ada ini juga info tambahan, akan ada semacam bazar yang sudah jelas ada jaminan kualitas gizi, bazar yang ada jaminan kualitas barang, bazar yang ada jaminan siapapun yang berbelanja maupun membuka stand di situ, maka mereka akan mendapatkan keuntungan tidak secara materi saja, tapi yang terpenting adalah keuntungan spiritual atau keuntungan rohani. Yuk apa sih? Ya nanti kita lihat. Nah, begitu. Informasi saja, ada sekitar 17 seksi yang akan menjadi pilar penyangga dari kegiatan ini. Jadi insya Allah dari 17 seksi itu sudah 25% mereka bekerja, mereka bergerak, mereka berjalan, termasuk mengadakan survei-survei, termasuk mengadakan persiapan door prize apa yang bisa kita berikan, yang bentuk medium, bentuk istimewa, bentuk hadiah utama dan lain, itu sudah dalam analisa dan siap untuk diwujudkan ketika nanti pelaksanaan di hari H pelaksanaan itu. Insya Allah harapan kita akan ada lebih dari 1.000 hadiah. Kalau secara keseluruhan harapan besar Ketua Pelaksana untuk perayaan Milad kali ini apa ya Pak? Ya, harapan utama dari kita, khususnya dari panitia, adalah acara ini berjalan dengan lancar, sukses. Semua yang terlibat di dalamnya bisa berpeluang untuk memberikan dan menerima yang terbaik, memberikan dan mendapatkan yang terbaik. Nah ini yang mungkin tidak didapati di tempat lain, memberikan dan menerima
yang terbaik, dan itu untuk keperluan dunia akhirat loh ya, bukan untuk Masya keperluan Allah. dunia saja. Ini Siap. yang akan menjadi benar-benar pembeda dari event-event yang lain. Kedengarannya akan sangat meriah dan saya jadi nggak sabar nih Pak untuk tahu eksekusinya nanti seperti Iya. apa. Dan semoga harapan-harapannya tercapai. Kalau ada niat baik itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Biasanya Subhanahu seperti melalui itu, Pak, ya. kekuatan-kekuatan yang Betul. tidak pernah kita duga, dan kami percaya itu. Oke, baik, kalau begitu mungkin selaku ketua pelaksana ada pesan Ya. untuk pemirsa. Untuk pemirsa, yang pertama ditunggu, disaksikan, diikuti, dan yakinlah akan mendapatkan yang terbaik untuk keperluan dunia akhirat kita. Min 2 Kota Malang, smart, religious, and fun. Arminda Tama, prestasi tiada henti. Baik, sekian dari kami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.